Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli-Soliha semuanya. Mulai dari kelas 4A sampai dengan 4C. Oke, hari ini kita masih akan membahas tentang materi tematik IPA, yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, silakan disiapkan buku tematiknya. Tematik 4E dibuka halaman 5. Oke, sekarang kalau sudah dibuka, jadi Bu Arin akan menjelaskan sedikit ya, sekali lintas tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Jadi sifat yang pertama dari cahaya itu adalah cahaya merambat lurus. Jadi ada gambar di samping ya. Di samping itu ada gambar cahaya yang sedang merambat lurus. Jadi dibuktikan dengan ya cahaya yang memantul ke atas tegak lurus. Bagaimana arah berkas cahaya yang terlihat pada gambar di samping? Ya, berkas cahaya selalu merambat lurus. Contoh lain yang menunjukkan bahwa berkas cahaya merambat lurus itu dibuktikan dengan yang pertama ada lampu sorot di lapangan sepak bola. Yang kedua, ada cahaya matahari yang masuk dari jendela. Jadi kalau kita membuka jendela, otomatis nanti cahaya tersebut akan merambat lurus masuk ke dalam ruangan. Dan yang ketiga, cahaya dari lampu senter. Yang kita tahu bahwa kita kalau menghidupkan senter pada saat gelap, otomatis kita atau cahaya tersebut akan merambat lurus menuju benda yang kita senter. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut dengan benda gelap. Nah, cahaya yang mengenai benda bening seperti kaca akan diteruskan atau menembus kaca tersebut. Jadi apabila jendela, misalnya jendela kaca ya, sinar matahari akan tetap menembus ke dalam ruangan. Itulah yang disebut dengan cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Berdiri di depan cermin ya, biasanya bayangan tubuh kalian itu terlihat di cermin karena cahaya yang mengenai tubuh dipantulkan kembali oleh cermin. Permukaan cermin yang rata dan mengkilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Jadi kalau kalian bercermin, otomatis cahaya tersebut dipantulkan kembali oleh cermin sehingga bayangan kalian atau gambar kalian terlihat di dalam cermin. Akan tetapi, jika jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, maka cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut dengan pemantulan baur. Pada pemantulan baur, bayangan yang terbentuk menjadi kurang jelas. Oke, di situ ada dua gambar di halaman 6. Di situ ada dua gambar. Yang pertama, pemantulan teratur yang terjadi pada permukaan cermin karena cerminnya datar. Sehingga otomatis ya, cahaya yang dipantulkan juga sempurna. Dan gambar kedua, ada pemantulan baur yang terjadi pada permukaan air. Karena permukaan air yang tidak rata atau bergelombang, sehingga gambar yang dipantulkan oleh air juga tidak sejelas pada saat pemantulan di cermin. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jadi ketika kalian melihat ke dasar kolam akan terlihat lebih dangkal. Hal tersebut merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Cahaya dari udara itu dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Nah, sekarang kalian buktikan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan dengan memasukkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air jernih. Jadi pastikan pandangan kalian sejajar dengan permukaan air ketika melakukan pengamatan. Jadi yang pertama, ketika melihat dasar kolam renang tersebut akan terlihat lebih dangkal, tidak terlihat sampai ke dasar. Hal tersebut itu merupakan akibat dari pembiasan cahaya ya. Cahaya tersebut
cahaya yang di udara itu dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya ya dengan udara ya. Nah, contohnya ikan di kolam akan terlihat lebih dekat dan besar ketika adanya pembiasan cahaya. Jadi kalau kita melihat ke dalam kolam, itu biasanya ikan yang kecil jadi kelihatan seperti besar, padahal sebenarnya ukurannya itu sangat kecil. Dan dasar dari kolam tidak terlihat jelas, kelihatannya dangkal. Tetapi kolam tersebut ternyata dalam. Nah, begitulah yang terjadi pembiasan cahaya di dalam kolam atau di dalam air. Dan yang terakhir, cahaya tersebut dapat diuraikan. Jadi ketika kamu setelah hujan nih misalnya, sekarang kan lagi musim hujan. Jadi setelah hujan itu biasanya timbul pelangi. Kalian sering kan melihat pelangi? Nah, pada saat terjadinya pelangi, jadi pelangi itu merupakan hasil dari penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya. Akan tetapi mengalami penguraian dan menghasilkan warna-warna pelangi. Benda-benda yang dapat diuraikan oleh cahaya misalnya prisma kaca dan titik-titik air. Dan yang pasti kalau setelah hujan itu masih ada titik-titik air yang tertinggal di udara. Nah, titik-titik air inilah yang memantulkan atau menguraikan cahaya sehingga dihasilkan dari ya titik-titik air itu diuraikan menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu pada peristiwa terbentuknya pelangi atau disingkat dengan Meiji-ku Hibiniu. Nah, sekarang tugas kalian melakukan percobaan tersebut di rumah, dibantu dengan ayah atau bunda atau kakaknya atau ayunya di rumah ya. Disiapkan alat dan bahannya, yaitu simple ya, alat dan bahannya cuma baskom yang diisi air dan ada cermin datar dan kertas putih. Nanti hasil percobaannya dikirimkan ya dalam bentuk kolase ya. Yang pertama hasil percobaan seperti contoh gambar yang ada di halaman 7 itu gambar hasilnya ya. Yang kedua, gambar kalian sedang melakukan percobaan tersebut. Nanti digabungkan pada saat proses pembuatan atau percobaan dan hasil dari percobaan kalian dijadikan satu foto dalam bentuk kolase. Dan untuk laporan percobaannya boleh ditulis atau dikerjakan di kertas double folio seperti biasa. Oke, sudah jelas kan? Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang bagaimana peranan cahaya dalam proses kita melihat atau keterkaitan antara indera penglihatan dengan cahaya. Nah, sekarang bagaimana keterkaitannya? Kita lihat di halaman 18, di situ ada bagian-bagian mata dan fungsinya ya. Silakan dibaca. Jadi mulai dari otot mata itu berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Ada iris ya, iris ini bagian mata yang bisa mengecil dan membesar, jadi fungsinya mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. Dan kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata, dan terakhir pupil itu berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan bagaimana kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Kita dapat melihat benda tersebut karena ada cahaya. Jadi kita bisa melihat kalau ruangan tersebut terang, atau pada siang hari kita bisa melihat dengan leluasa. Sedangkan pada malam hari itu biasanya kita terbatas karena keterbatasan cahaya pada saat malam hari. Oke, sekarang bagaimana
kita bisa melihat. Jadi apa keterkaitan antara cahaya dengan indera penglihatan? Jadi yang pertama prosesnya ya ada di halaman 19. Yang pertama, benda memantulkan cahaya. Dan yang kedua, prosesnya cahaya tersebut masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Coba diperhatikan lagi gambarnya. Yang keempat, bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Dan yang terakhir prosesnya, bayangan yang ditangkap oleh retina itu diteruskan ke otak, dan otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat itu tidak terbalik. Jadi otomatis selain mata juga yang mempunyai fungsi paling utama dalam proses kita melihat itu adalah otak, karena otak memproses informasi apa saja yang ditangkap oleh mata. Sekarang kita masuk ke materi IPS ya, tematik IPS. Silahkan dibuka bukunya di halaman 28. Ya, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh kerajaan Hindu-Buddha, yang mana di halaman 28 ada teks tentang Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan Majapahit ini termasuk ke dalam kerajaan Hindu-Buddha. Kemampuannya dalam memimpin kerajaan dan mensejahterakan rakyat itu menjadikan beliau pemimpin yang tersohor di masa itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian baca dulu teks yang ada di halaman 28 dan 29. Oke, silahkan di pause videonya sambil dibaca teksnya. Kalau sudah dibaca, boleh dilanjutkan videonya. Jadi Hayam Wuruk itu merupakan salah satu contoh tokoh pemimpin dalam kerajaan Hindu-Buddha yang menunjukkan teladan yang baik. Nah, sekarang tugas kalian, carilah tokoh-tokoh lain, ya, boleh dicari di Google. Tokoh lain apa saja yang termasuk ke dalam masa kerajaan Hindu-Buddha yang menurut kalian memiliki sikap atau sifat atau tauladan yang patut diteladani. Misalnya ada Mahapati Gajah Mada dengan tekad dan perjuangannya untuk menyatukan Nusantara. Nah, setelah misalnya setelah kalian menentukan tokoh mana yang mempunyai sikap yang patut diteladani, kalian perbandingkan ya, kalian bandingkan perjuangan yang dilakukan Hayam Wuruk dan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh pilihan kalian. Misal, tokoh perjuangan Hayam Wuruk sifatnya yang bisa diteladani bla 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 beberapa poin, dan kalian bandingkan dengan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh pilihan kalian. Misalnya tokoh Mahapati Gajah Mada yaitu memiliki sikap atau sifat yang bisa diteladani, yaitu bla 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 beberapa poin. Minimal dibuat 5 poin saja. Jadi ya, dibuat 5 poin sikap yang bisa diteladani dari perjuangan Hayam Wuruk dan tokoh pilihan kalian. Silahkan ditulis tugasnya di kertas double folio seperti biasa. Nanti silahkan dikumpulkan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha, jadi ada beberapa tokoh kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Akan dibuka bukunya di halaman 45, materi IPS tentang kerajaan Islam di Indonesia. Di situ ada teks tentang menjelaskan bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari masuknya pengaruh agama Islam. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu melalui perantara para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi kerajaan Islam
pertama di Indonesia itu adalah Kesultanan Samudra Pasai, di mana raja pertama kerajaan ini itu bernama Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Selain itu terdapat pula Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Ini merupakan seorang adipati Majapahit yang masuk Islam. Raden Patah memiliki kerajaan Demak dibantu oleh para wali songo. Wali songo ya, songo itu artinya 9, jadi ada 9 wali ya. Kerajaan Demak itu berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Islam antara lain masjid, keraton, kaligrafi, serta upacara atau tradisi masyarakat yang merupakan perpaduan budaya Islam dengan budaya masyarakat setempat. Nah, sekarang kalau sudah Bu Arin jelaskan tentang teks yang ada di halaman 45, ya, di situ ada informasi apa saja yang kalian peroleh dari teks tersebut, otomatis banyak ya, banyak informasi yang kita dapatkan dari teks yang ada di halaman 45 tentang bagaimana kerajaan Islam masuk ke Indonesia. Bagaimana? Ada pertanyaan tentang kerajaan Islam di Indonesia? Kalau ada pertanyaan, silahkan japri ke Bu Arin. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan mulai dari materi IPA tentang sifat-sifat cahaya dan melakukan percobaan, dan yang kedua yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha dan bagaimana sejarah kerajaan Islam masuk ke Indonesia. Sekarang silakan dibuka halaman 41 ya. 41 di situ ada tabel ya, tabel tentang know dan wonder yang mengacu pada teks yang ada di halaman 40 dan 41 tentang ayam jantan dari timur, yaitu menceritakan tentang bagaimana kisah Sultan Hasanuddin. Di situ ada tabel. Silakan kalian isi tabel tersebut, tidak perlu dikumpulkan, cukup ditulis di buku cetaknya saja. Jadi ada masing-masing 3 informasi, yaitu informasi tentang know, yaitu apa yang sudah kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin dari teks tersebut. Dan pada tabel berikutnya itu ada tentang wonder. Ya. Ada tentang wonder, di mana wonder ini adalah apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Nah, masing-masing 3 ya. Masing-masing 3. Nah, di sini. Ya, di sini ada menggali informasi tentang membuat tabel know dan wonder tentang ayam jantan dari timur yang berkisah tentang Sultan Hasanuddin. Jadi itu sudah dibuat satu informasi, kalian tinggal mengisi 2 informasi yang sudah kalian ketahui dan ingin kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Silakan diisi ya, tidak perlu dikumpulkan untuk yang bagian ini. Jadi yang dikumpulkan itu hanya tadi foto kolase tentang percobaan pembiasan cahaya. Yang kedua itu ada tentang hasil percobaan atau laporan percobaan. Terakhir untuk materi IPS tadi tugasnya yaitu ada di halaman 29. Kalian menceritakan tentang perjuangan Hayam Wuruk dan perjuangan tokoh lain pilihan kalian yang silahkan kalian cari informasinya di Google atau di buku-buku sejarah yang lainnya yang menyebutkan tentang tokoh kerajaan Hindu-Buddha. Mungkin itu saja yang bisa Bu Arin sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.